Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas UTS pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang dibimbing oleh Bapak Burhanuddin. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri. Saya dari Universitas Pancasakti, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Begitu pentingnya peran guru dalam pembelajaran sehingga muncul kesepakatan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Letak masa depan bangsa berada di tangan guru. Guru juga sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan yang bersifat ilahiyah, berdakwah dalam model pendidikan formal. Selain itu, guru juga sangat berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam beberapa hadis disebutkan, yang pertama, jadilah engkau seorang guru atau pelajar atau pendengar atau pecinta dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga kamu rusak. Orang yang kelima yang dimaksud yaitu tidak menjadi guru, murid, pendengar, juga tidak menjadi pecinta ilmu. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa bukan umatku barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak kasih pada orang yang lebih muda, dan tidak menunaikan hak guru-guru. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, belajarlah ilmu untuk ilmu dan tunduk dan patuhlah pada orang yang kamu belajar ilmu dari mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara yang pertama, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. Misalnya anak yang lebih tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, semua harus mendapat tempat yang benar di dalam hati guru dan mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna. Media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak, misalnya media 4 dimensi. Yang keempat, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik, misalnya pemberian layanan pengajaran dan bimbingan. Yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Dan yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Dengan bermain, mereka mempelajari segala hal dan yang terpenting mampu melatih fisik dan psikomotorik mereka. Hal itu juga bisa meminimalisir mereka menggunakan permainan yang menggunakan handphone yang justru berbahaya bagi perkembangan fisik dan psikomotorik mereka. Yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Dalam World Book Dictionary, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Goleman menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis atau psikologis, serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurut Sunjoyo, emosi merupakan dasar dari perkembangan kepribadian dan sosial. Emosi itu penting karena peserta didik memiliki kebutuhan yang pertama untuk mempertahankan diri. Emosi akan mengingatkan peserta didik jika ada kebutuhan alamiah yang tidak terpenuhi. Yang kedua, membuat keputusan. Bayi menangis karena lapar dan baru berhenti setelah diberi ASI. Hal ini terjadi karena bayi bisa merasakan dan menginginkan ASI. Yang ketiga, menciptakan batasan, yaitu ketika anak merasakan tidak nyaman dengan perilaku orang lain, emosi akan mengingatkannya. Jika meyakini apa yang dirasakan dan mampu mengekspresikannya,
orang akan tahu apa yang kita rasakan. Yang keempat yaitu komunikasi, yaitu emosi menjadikan peserta didik dapat berkomunikasi dengan orang lain. Ekspresi wajah yang beragam dapat menggambarkan keanekaragaman emosi. Yang kelima, menciptakan kesatuan, yaitu emosi menjadi sumber potensial yang terbesar untuk menyatukan umat manusia. Adanya emosi yang terbangun antara guru dan peserta didik akan menciptakan suatu rasa kesatuan dan kebersamaan. Syamsuddin mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu suasana kompleks, a complex feeling state, dan getaran jiwa, stand-up state. Emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Ada fungsi atau peran yang beragam dari emosi terhadap perkembangan anak. Yang pertama, merupakan bentuk komunikasi. Emosi sebagai bentuk komunikasi menjadikan anak dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaannya terhadap orang lain. Yang kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Di sini ada tabel bentuk-bentuk emosi positif dan emosi negatif. Contoh emosi positif yaitu rela, lucu, keceriaan, dan contoh emosi negatif misalnya tidak sabaran, kebimbangan, rasa marah, dan lain sebagainya. Ditinjau dari perspektif psikologi perkembangan, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mengalami perubahan atau change over time. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan interaksi, baik dalam lingkungan keluarga maupun dengan sesama anggota masyarakat. Perkembangan sosial adalah area yang mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungan mereka dengan individu lain, menurut Allen dan Marot. Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan. Baik, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.